Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Semoga Anda masih selalu setia bersama kami, yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Dikejar Hantu Wedon. Malam Ramadan yang dinantikan banyak orang telah tiba. Jamaah masjid seketika membludak, sehingga masjid tidak mampu memuat jamaah. Dari anak balita, para remaja, ibu-ibu dan bapak-bapak, hingga para manula, semua memenuhi seisi masjid, bahkan sampai menggelar tikar di luar masjid. Yang terjadi kemudian adalah saling berdesakan dan berebutan, sehingga ibadah menjadi tidak khusyuk. Belum lagi gelak tawa para remaja dan balita yang berlarian ke sana kemari, membuat suasana masjid menjadi riuh dan gaduh. Akhirnya pada saat sebelum ceramah tarawih, ketua takmir masjid terpaksa memberikan pengumuman bahwa mulai besok malam, untuk para balita dan para wanita, dikhususkan sholat tarawih di rumah Eyang Kowo. Esok malam pun tiba, rumah Eyang Kowo yang besar dan luas lebih dari cukup menampung para balita dan para wanita di desa kami. Seperti biasa, pada saat ceramah tarawih, bukannya jamaah wanita mendengarkan ceramah dengan hikmat, tapi yang terjadi adalah saling berbicara, bercerita, mengobrol, bahkan bergosip ria. Saat itu aku dan teman-teman yang kepanasan, setelah isya berjamaah memilih untuk duduk-duduk di teras sambil mengobrol menunggu tarawih. Teras rumah besar ini berhadapan langsung dengan alas atau semacam hutan kecil di pinggir desa kami. Banyaknya pepohonan membuat angin semilir menyapu keringat kami yang menetes dan membasahi baju. Saat itu entah mengapa di tengah-tengah asiknya kami mengobrol, pandanganku tertuju pada sebuah ranting pohon yang jatuh dari pohon durian tak jauh di depan teras rumah. Aku pun seolah tertarik melihat ranting itu yang nampak jelas terlihat, meskipun sama sekali tidak ada lampu di depan teras. Namun semakin ku amati, ternyata itu bukanlah sebuah ranting pohon yang berguguran, tapi seperti kain putih. Lebih tepatnya lagi seperti jilbab segi 4 warna putih yang jatuh dari atas pohon. Bukannya aku mengalihkan pandanganku ke tempat lain atau menanggapi guyonan teman-teman, tapi aku merasa seperti takjub dengan jilbab itu, dan bahkan terbersit dalam hati ingin mengambilnya saat pulang tarawih nanti. Aku dibuat ketakutan karena kain putih itu seolah-olah mau menerkam. Aku merasa takjub. Namun yang terjadi berikutnya di luar kendaliku. Secara tiba-tiba kain itu mengambang di atas tanah dan berdiri tegak sendiri, persis seperti spanduk bendera yang sering dipasang di pinggir jalan. Padahal saat itu angin malam cukup kencang. Anehnya, kain seperti jilbab itu tetap berdiri tegak, bukannya jatuh terhempas atau melayang tertiup angin. Di tengah keherananku yang belum usai, kain yang berdiri tegak itu malah semakin membesar 2 kali lipatnya. Di saat itulah aku sadar itu bukan jilbab. Aku berusaha mengedipkan mata dan melihat ke arah teman-temanku sekilas. Anehnya mereka masih asik tertawa dan bercerita, seolah-olah mereka tidak sabar kalau di depan mereka ada kain jilbab putih setinggi 2 meter berdiri tegak. Mataku pun kembali menatap kain itu. Tanpa sengaja aku melihat ke kanan. Kain itu bergerak secepat kilat dan membesar ke arah kanan. Begitu juga saat aku dengan sengaja melihat ke arah kiri, kain itu membesar ke arah kiri. Kini benda itu sudah menjadi kain raksasa, bahkan sudah mengenai pohon durian di dekatnya. Aku mulai ketakutan. Tadinya keringatku menetes karena kepanasan, sekarang bercucuran karena ketakutan. Dan akhirnya aku sadar bahwa kain itu bukanlah benda mati. Ya, kain itu pasti hantu. Kainnya putih terlihat jelas, padahal tidak ada lampu di depan teras. Kain putih itu bukan pocong,
hanya kain yang membentang luas dan selalu bergerak membesar mengikuti arah mataku. Dan ternyata kain itu bergerak maju seolah-olah mau menerkamku. Aku menjerit sekeras-kerasnya karena kain itu sudah berjarak 1 meter di depanku. Tidak ada lagi yang dicari ataupun tertawa. Mereka pun menenangkanku. Kata mereka aku seperti kesurupan. Aku berusaha menjelaskan semuanya tentang hantu kain putih itu kepada mereka. Namun anehnya, tak ada satupun dari mereka yang bisa melihat kain yang masih terbentang luas di depan mataku itu. Aku berusaha menjelaskan tentang hantu kain putih itu kepada teman-teman. Namun tak ada satupun dari mereka yang bisa melihat, meski kain yang masih terbentang luas di depan mataku. Hingga ada salah satu teman yang bilang kalau hantu dengan ciri-ciri yang aku lihat itu namanya adalah hantu Wedon. Teman-teman menyuruhku untuk istighfar dan jangan melihat kain itu lagi. Aku mulai berdoa dibimbing oleh mereka hingga akhirnya tarawih pun tiba. Mereka mengajakku masuk ke dalam untuk tarawih dan tanpa pikir panjang aku langsung berlari duluan masuk ke dalam rumah. Saat sholat pun aku tidak bisa khusyuk. Pikiranku masih teringat dengan hantu Wedon itu. Bahkan aku tidak berani pulang ke rumah. Aku ingin menginap saja di rumah Eyang Kowo ini kalau bisa. Namun teman-teman menenangkanku, meskipun mereka suka bergosip saat ceramah tarawih, namun mereka setia kawan menemaniku pulang. Aku pun sudah tidak melihat hantu Wedon itu lagi. Kuberanikan diri memandang hamparan pepohonan di dalam alas itu. Dan alhamdulillah, hantu Wedon itu sudah tidak ada. Aku juga sudah tidak mau lagi memungutnya dan membawanya pulang. Yang benar saja itu bukan kain jilbab, tapi hantu Wedon. Esok malam tiba, aku bersama teman-teman sholat isya dan tarawih jamaah di rumah Eyang Kowo lagi. Namun aku sudah kapok. Aku tak mau lagi ikut nongkrong dan ngobrol bareng teman-teman di depan teras. Lebih baik aku menunggu tarawih di dalam rumah saja sambil mendengarkan ceramah yang sebenarnya bikin mata mengantuk. Tapi itu lebih baik daripada aku dimakan hantu Wedon. Ya, masih terasa basah di ingatanku. Hantu Wedon itu seperti mau memakanku kemarin malam. Demikian sahabat sejuta kisah. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.